Kekalahan timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam di laga ketiga Piala AFF 2024 membuat fans Vietnam kembali sombong di sosial media. Mereka mengungkapkan kekesalannya kepada timnas Indonesia sebagai rival abadi di ASEAN. Beberapa pertandingan terakhir memang timnas Vietnam mengalami kekalahan tatkala bersua timnas Indonesia. Dan kali ini mereka menang atas timnas Indonesia. Menang tipis dengan timnas junior Indonesia, fansnya sudah sombong. Berbagai komentar pedas dilontarkan untuk timnas Indonesia seperti berikut ini. Namun ada juga yang tidak puas dengan hasil ini dan lebih memuji timnas Indonesia. Naturalisasi adalah salah satu jenis peminjaman berkat kekuatan orang lain. Dan hari inilah kekuatan Indo yang sebenarnya. Pelatih Sintayong hanya berada pada level rata-rata. Kini, jika pemain nomor 7 Indonesia itu tidak mendapat kartu merah, Vietnam pun tidak akan mengetahuinya. Beberapa orang Indonesia tanpa dukungan sepupu Belanda mereka mencoba membuat bus, tetapi Quang Hai yang menendang kemudiannya. 11 orang Indonesia tidak bisa menang. Jangan pura-pura juara. Tim Indonesia U21, tapi alangkah gemilangnya sekolah lain yang pakai tim A tetap saja kalah telak. Jujur, hari ini saya menang, tapi merasa terhina. Kalau menimbang kekuatan tim terkuat, Vietnam harus kalah 3 gol, apalagi menang. Sangat sulit untuk menang, tapi mari kita bersenang-senang. Miliarder bermain sepak bola, bermain tanpa jiwa, dan hampir mati bersama anak-anak Indo yang berusia di atas 21 tahun. Inilah skuad kedua Indonesia. Hanya saja jika menang, maka mereka beruntung tidak bertemu dengan skuad ke-1. Beruntung bagi Philip Nguyen. Jika tidak bisa memenangkan pertandingan ini, dia pasti akan meminta kewarganegaraan Vietnam kembali. Indo memainkan gaya yang sangat menantang maut, sehingga sama sulitnya dengan saat Vietnam bermain imbang satu sama dengan Jepang, padahal kelas Jepang jauh lebih unggul. Di lapangan ini Arhan tidak memiliki momentum untuk melakukan lemparan ke dalam. 11 pemain murni domestik Indonesia dan 11 pemain naturalisasi tentara bayaran Belanda sangat berbeda. Menurut saya, jika Vietnam punya banyak keunggulan di laga ini, sebaiknya kita menang dengan skor 3-0 sebelum bicara tertentu. Indo membawa tim muda untuk bertarung dan mengalahkan mereka dengan keras. Indonesia tidak punya naturalisasi dan bertemu Vietnam seperti seorang ayah yang berkelahi dengan anaknya. Jika kalah, berhentilah mencari alasan. Indonesia, rumah tangga murni, dan Belanda beda jauh. Siapapun yang percaya bahwa Vietnam adalah juaranya, tolong berikan saya tangan Anda, dan saya memiliki tangan dan kaki yang kotor. Vietnam adalah juaranya. Senang sedikit saja, jangan berlebihan. Ini tim U mereka, bukan tim bagus, tapi sepak bola masih kesulitan. Tidak ada garis sama sekali. Bahagia seperti juara. Bukan karena pelatihnya buruk, tapi karena kualitas pemainnya sangat buruk. Untungnya mereka masih menang melawan Indonesia 1-0. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan untuk menyaring supporter, untuk melihat siapakah yang merupakan orang Vietnam sejati. Memang di pertandingan yang menyebabkan Indo tewas, membangun bus 2,5 lantai vs ideologi mendoakan hasil imbang. Kemenangan memang pantas ada, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Di pertandingan ini Indo diisi dengan kapal beton dan besi, sungguh sulit. Untung saja Quang Hai bersinar. Indonesia kini hanya mengandalkan 11 pemain naturalisasi Belanda, namun 11 pemain dalam negeri Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sangat menyukai Vietnam pada umumnya, dan tim sepak bola putra Vietnam pada khususnya. Tapi jujur saja, serangan tim Vietnam seperti ayam yang rambutnya tersangkut di rambutnya. Sang striker tidak menembak dengan cukup tenaga, atau tidak tepat sasaran, apalagi melawan tim yang bertekad mereka bertahankan. Ya Tuhan, saya tidak tahu bagaimana cara mendobrak jaring mereka. Jika timnas menang melawan tim U21, belum ada kejayaannya. Masih dekat membuktikan bahwa timnas Vietnam sama saja dengan tim U21 Indonesia. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Sejujurnya ini hanya sebuah keberuntungan. Laga yang cukup berat, dengan banyak hal buruk, namun kemenangan tetap sangat berharga. Semoga di laga-laga berikutnya bisa lebih baik lagi. Walaupun semua pemain Indo, tapi tetap saja sangat bagus jika para pemain muda bermain seperti itu. Indo jago banget, ini cuma pemain-pemain mudanya saja. Generasi ini akan kalah telak dari SEA Games. Sayangnya Vietnam hanya unggul 1 gol, sedangkan Vietnam semuanya pemain veteran. Perasaan saat ini bercampur antara suka dan duka. Senang karena menang hari ini, miris karena generasi muda Indo itu baik.
Ini hanya masalah keberuntungan, sama seperti memenangkan lotre. Tidak ada keahlian atau taktik sama sekali di sini. Dua pertandingan mendatang, Myanmar dan Filipina akan memberi kita pelajaran seumur hidup. Kesimpulannya, fans Vietnam tidak begitu puas dengan hasil yang diperoleh timnasnya. Mereka lebih memuji timnas Garuda Muda Indonesia. Semoga generasi muda Indonesia terus berkembang dan bisa bersaing di level senior. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Salam olahraga.